Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas tentang thariqah yang berasal dari kata toroko, berarti mengetuk, dan dipahami sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan seorang syekh, mujahadah, dan majelis zikir. Kami juga menjelaskan sejarah masuknya thariqah ke Indonesia yang datang bersama proses islamisasi. Corak sufistik membuatnya mudah diterima, dan sejak abad ke-14 sampai 15, berbagai thariqah seperti Syadziliyah dan Naqsyabandiyah mulai berkembang luas. Selain itu, kami mengulas dua thariqah utama, yaitu Syadziliyah yang menekankan zikir dan ketakwaan, serta Naqsyabandiyah dengan metode rabitah, muraqabah, dan zikirnya. Semoga video ini membantu memahami peran thariqah dalam tradisi Aswaja. Thariqah berasal dari kata toroko yang berarti mengetuk. Pada awalnya didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Perkembangannya, thariqah menjadi kumpulan para salih yang dinisbatkan kepada seorang syekh dengan kepatuhan pada peraturan khusus dalam mujahadah. Mereka berkumpul di zawiyah, rubaq, atau khaniqah, serta mengadakan pertemuan teratur dalam momen tertentu untuk membentuk majelis ilmu dan zikir. Sejarah masuknya thariqah ke Indonesia. Masuknya thariqah ke Indonesia berlangsung seiring dengan masuknya Islam sendiri. Corak Islam Sufi thariqah sangat menarik bagi masyarakat Nusantara karena dekat dengan tradisi spiritual Hindu-Buddha. Islamisasi awal terjadi sejak abad ke-7 Masehi, namun baru berkembang besar pada abad 14 sampai 15 ketika tasawuf mencapai puncak kejayaannya. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali, Najmuddin Kubro, Abu Hasan Asyadzili, dan Bahauddin An-Naqsyabandi berperan dalam penyebaran berbagai thariqah. Pada abad 17 sampai 18, thariqah berkembang pesat. Hingga kini terdapat lebih dari 40 thariqah yang tersebar di Indonesia. Thariqah Mu'tabaroh. Thariqah Mu'tabaroh adalah thariqah yang dianggap atau diperhitungkan karena memenuhi syarat. Di antaranya bersambungnya sanad mursyid hingga Rasulullah. Amin Al-Qurdi dalam Tanwir Al-Qulub mengatakan bahwa wajib bagi murid mengetahui bahwa mursyid benar-benar memiliki sanad yang bersambung, karena madad Rasulullah sampai melalui mursyid yang sanadnya tersambung. Syarat-syarat mursyid diantaranya yaitu 1. Menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan murid seperti fikih dan akidah agar dapat menghilangkan syubhat, dan murid cukup bertanya pada guru. Yang kedua yaitu mengetahui hati-hati yang sempurna, adabnya, bahaya nafsu, penyakitnya, dan cara menjaga kesuciannya. Yang ketiga yaitu mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama pada murid. Yang keempat yaitu menutup aib-aib muridnya. Yang kelima yaitu menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta murid. Yang keenam yaitu melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang. Yang ketujuh, tidak bermujalasah bersama murid kecuali sekadar hajat. Yang kedelapan yaitu perkataan bersih dari hawa nafsu. Yang kesembilan, tidak terlalu mementingkan hak dirinya seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Thariqah Syadziliyah. Thariqah ini dinisbahkan kepada Abu Hasan Asyadzili.
wafat pada tahun 656 Hijriah, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah hingga termasuk Thariqah Sunni. Ajarannya menekankan bahwa seorang shalik harus mengikuti hal-hal fardu, berakhlak sebagaimana Rasulullah, dan memperbanyak zikir untuk bertakarub kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah 152. Menurut Al-Shazili, zikir terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu zikir dari kelalaian agar hati sadar kepada Allah. Yang kedua, zikir karena takut siksa atau suka nikmat Allah. Yang ketiga, zikir yang menyadarkan bahwa semua kebaikan dari Allah, sedangkan keburukan dari diri sendiri. Yang keempat, zikir dalam kondisi fana, hanya mengingat Allah dan melupakan selainnya. Selanjutnya, ajaran Al-Shazili sangat dipengaruhi Al-Ghazali, dan perkataan beliau kemudian dibukukan oleh Ibnu Athaillah. 5 prinsip ajaran Shaziliyah. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah lahir dan batin. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi lahir dan batin. Yang ketiga, berpaling dari ketergantungan pada makhluk. Yang keempat, ridho pada setiap ketentuan Allah. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Thariqah Naqsyabandiyah. Nama Naqsyabandiyah berasal dari kata naqsi, ukiran, dan ban, ikatan. Thariqah ini dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, namun dibangun melalui 4 tokoh utama. 1. Salman Al-Farisi, wafat 33 Hijriah. 2. Abu Yazid Al-Bustami, wafat 261 Hijriah. 3. Abdul Al-Khaliq Al-Ghazdawani, wafat 1179 Masehi. 4. Muhammad Bahauddin Al-Bukhari atau Syekh Naqsyaband, wafat 791 Hijriah. Perkembangan nama Thariqah. 1. Siddiqiyah pada masa Abu Bakar hingga Abu Yazid. 2. Taifuriyah pada masa Abu Yazid hingga Al-Ghazdawani. 3. Kawajakaniyah pada masa Al-Ghazdawani hingga Syekh Naqsyaband. 4. Naqsyabandiyah pada masa Syekh Naqsyaband hingga sekarang. Metode wusul ilallah dalam thariqah ini meliputi 1. Rabithah, yaitu menghubungkan hati dengan guru sebagai wasilah ingat Allah. 2. Muraqabah, merasa diawasi Allah setiap saat. 3. Zikir, baik jahar maupun khafi, sesuai ajaran Naqsyabandiyah. Demikian pemaparan kami mengenai thariqah sebagai jalan spiritual dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, serta dibimbing oleh mursyid yang memiliki sanad yang jelas. Melalui pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa thariqah mu'tabarah seperti Syaziliyah dan Naqsyabandiyah tidak hanya menekankan zikir, tetapi juga pembentukan akhlak dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang nilai-nilai tasawuf dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, serta mendorong kita untuk mengamalkan ajaran Islam secara moderat, mendalam, dan berakhlakul karimah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.